Pertarungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 dan 3, Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno tampak makin sengit jelang hari pemungutan suara. Pasalnya, para tokoh nasional makin terang-terangan mengendorse paslon jagoannya di Pilkada Jakarta 2024. Pasangan RK Suswono mendapat endorsement dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sementara pasangan Pramono Rano mendapat endorsement dari dua mantan gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan. Belakangan Pramono Rano mengunjungi kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kunjungan itu terungkap dari unggahan di media sosial ketiga tokoh tersebut. Seolah tak mau kalah, Ridwan Kamil pun mengklaim telah mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terbaru pada Senin malam, Jokowi menghadiri pertemuan dengan Ridwan Kamil bersama para relawan dan influencer. Lantas, seberapa kuat endorsement dari keempat tokoh tersebut dalam Pilkada Jakarta 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita melihat informasi belakangan nih, mantan Presiden Joko Widodo turun gunung untuk melakukan atau berkampanye kepada paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan juga Suswono. Tidak hanya sampai di situ, ternyata juga yang turun gunung juga nih nampaknya nih yang ditunggu-tunggu mungkin hadir juga di kampanye akbar. Karena ada tamu kejutan kabarnya ya, apakah ini nantinya ada Anies Baswedan dan juga Ahok yang diharapkan oleh Pram ini bisa duduk berdampingan dan juga bisa membawa anak Abah dan juga Ahokers untuk mendukung mereka di Pilkada Jakarta. Kita akan membahas mengenai endorsement politik pada pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Furkon Amini M. Chan, Ketua DPP PSI. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Furkon, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Cecep Hidayat, analis politik. Selamat pagi Mas Cecep. Selamat pagi Mas Cecep. Baik, kita juga akan bergabung bersama Mas Aryo Seno Bagaskoro, ini politisi PDIP. Selamat pagi Mas Seno, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat pagi. Baik, pagi Mas Seno, terima kasih waktunya dan juga bapak-bapak yang sudah hadir pagi hari ini. Mas Seno melihat ini nggak main-main nih Mas, setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto, RK bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo, bahkan turun gunung dari Jawa Tengah ke Jakarta untuk mendukung RK. Khawatir nggak sih sebenarnya kalau dari sisi paslon 03 ini? Ya, secara kekhawatiran kami tidak mengalami kekhawatiran itu ya, bukan apa, tapi karena memang sedari awal sudah diniati bersama oleh semua pasangan dari kami di PDI Perjuangan bahwa di pilkada, di perhelatan pemilu apapun namanya, restu yang paling manjur itu hanya datang dari Tuhan dan datang dari rakyat. Maka itu yang terus kami lakukan saat kami berkeliling, semua pasangan calon berkeliling melakukan itu. Nah, dalam konteks itu, Mas Pram saya rasa sudah konsisten, sangat konsisten untuk bergerak bertemu rakyat setiap hari ke berbagai titik, ke belasan titik setiap hari bertemu masyarakat. Sehingga saya rasa itu ditunjukkan melalui cerminan tren elektabilitas yang terus mengalami kenaikan. Di berbagai survei trennya mengalami kenaikan yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Pak RK, kecenderungan elektabilitasnya kan mengalami penurunan di berbagai survei itu. Maka tentu saja ini adalah suatu cerminan bahwa yang dilakukan Mas Pram itu diterima dengan baik, diapresiasi oleh warga Jakarta. Dan oleh karenanya kita tidak akan kemudian mengubah format karena kemudian ada yang melakukan cara-cara tertentu. Tapi yang pasti sejauh ini kami masih sangat optimis dengan pencapaian itu. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa Mas Pram sudah bertemu dengan hampir semua mantan gubernur di Jakarta yang sudah kemudian melakukan komunikasi yang sangat baik dengan Mas Pram. Ada Pak Foke di sana, ada Bang Yos, Pak Sutioso di sana, ada keluarga Pak Ali Sadikin, lalu kemudian ada Pak Ahok, ada Pak Anies. Ini semuanya yang kemudian pernah memimpin Jakarta dengan legasinya masing-masing, itu sudah memberikan berbagai kiat-kiat dan berbagi pandangan dengan Mas Pram.
Jadi saya rasa itu adalah modal yang sangat besar dan suatu bukti bahwa Mas Pram dengan kepemimpinannya menginginkan adanya keberlanjutan dari semua gagasan-gagasan gubernur sebelumnya untuk dapat dilanjutkan substansi-substansi baiknya dan ditingkatkan yang masih belum selesai. Saya rasa sampai sejauh ini seperti itu, Mbak. Ya, Mas Eno, kalau Anda mengatakan tidak khawatir, lalu kenapa suara Ahokers dan suara anak Abah ini juga berusaha dijaring oleh paslon Pram Rano? Ya kan dari awal kalau itu artinya Pak Ahok dan Pak Anies itu komunikasinya sejak awal sudah kami jalin dengan baik. Jadi bukan hanya akhir-akhir ini, tapi memang dari awal sekali itu Pak Ahok, Pak Anies memang sudah melakukan suatu komunikasi dengan Mas Pram dan punya sejarah panjang. Kalau kita ingat Mas Pram kan sering cerita kalau dengan Mas Anies itu bahkan saat kelahiran putra pertama beliau Mas Dito itu sudah bersama dengan Mas Anies pada waktu itu. Dengan Pak Ahok pun juga sama, sangat lama proses perjalanannya. Maka tentu saya rasa ini bukan tiba-tiba, bukan suatu hal yang mengejutkan. Dan mantan gubernur yang ada di Jakarta ini, khususnya Pak Ahok dan Pak Anies, memang kan sampai kepada situasi hari ini itu masih sangat punya banyak sekali loyalis, banyak sekali pendukung yang militan, yang itu tentu saja menjadi suatu pemandangan yang menarik karena artinya demi Jakarta yang lebih baik ke depan, keduanya bisa kemudian mendukung Mas Pramono Anung. Itu menarik sekali. Baik, saya mau ke Mas Furqon. Mas Furqon, kalau di sisi Mas Eno ini sebenarnya nggak ada kekhawatiran, walaupun yang turun ini mantan presiden yang baru saja turun begitu ya, belum lagi ada pertemuan waktu itu dengan Pak Prabowo dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi Anda, seberapa penting sih sebenarnya endorsement politik ini? Apakah memang penting sekali untuk mendongkrak elektabilitas dari RK yang sudah mulai turun, agak bersaing dengan 03, gimana? Kalau endorsement itu tentu penting, Mbak. Apalagi terakhir itu penelitian Kompas itu menunjukkan endorsement dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah endorsement terbesar di Indonesia. Dan itu adalah aset bagi Kim. Dan tentu Kim akan memaksimalkannya, ya kan? Jadi tidak ada salahnya. Apalagi secara konstitusional juga itu difasilitasi, tidak dilarang. Nah, yang kedua, yang mungkin juga publik perlu diingatkan bahwa kehadiran Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo itu juga akan harus dilanjutkan. Ya, itu juga harus diiringi dengan sinergisitas antara pusat dan daerah. Ya kan? Karena itulah Kim punya strategi bagaimana memastikan agar daerah-daerah ini bisa segaris dengan kebijakan pemerintahan pusat yang akan datang. Karena kita tahu sekarang ini, Mbak, situasi geopolitik dunia ini seperti mau kocok ulang nih, ya kan? Jadi Indonesia ini butuh persatuan nasional sebenarnya untuk menghadapi tantangan global. Dan itu sudah manifest berapa kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Tadi juga di beberapa berita kan sudah kita lihat. Nah, poin itu harus dilihat sebagai sebuah upaya yang positif untuk membangun bangsa dengan momentum pemerintahan baru ini bisa take off lebih maju. Nah, karena itu di Kim itu kan berkumpul banyak sekali partai, ya, yang tadinya berbeda-beda malah bisa bersatu. Ada PSI, PKS, ya kan, PKS, Gelora, gitu kan, dan lain-lain. Saya pikir itu menjadi suatu kesadaran yang maju di masyarakat kita hari ini. Jadi pilkada Jakarta, pilkada Jatim atau pilkada manapun, terutama yang dihadiri oleh Pak Jokowi, itu jangan dilihat semata-mata hanya personalitas Pak Jokowi. Ya kan, ada pesan besar di situ, yaitu sebuah kesinambungan, keberlanjutan, persatuan nasional menghadapi tantangan global. Berarti Mas Furqon, kalau tadi Anda mengatakan bahwa kasus ini sudah didukung oleh banyak partai di Kim Plus, apakah mesin partai ini memang tidak cukup kuat nih untuk mendongkrak elektabilitas sehingga harus endorsement? Enggak, kalau endorsement dengan dukungan mesin partai itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Dua-duanya paralel harus jalan, ya toh? Kemarin waktu diskusi dengan Mas Eno di Kim Malam juga sudah saya jelaskan bahwa partai Kim ini karena dia banyak, maka secara realistis pasti membutuhkan koordinasi yang banyak. Beda dengan PDIP yang main sendiri, nyaris gitu ya. Jawa Timur sendiri, kalau ada Jakarta adalah ada dua partai non parlemen lah, tapi kan nyaris sendiri. Sehingga kalau sprint memang akan lebih cepat tuh biasanya. Kalau banyak instansi membutuhkan koordinasi dan segala macam. Tapi pertandingan itu kan ditentukan nanti di hari akhir nih. Ini minggu-minggu terbaik sebenarnya kan, minggu-minggu menentukan. Saya kira kehadiran Pak Jokowi pada minggu-minggu ini itu akan sangat menentukan. Kalau di survei Kompas sebelumnya endorsement Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu
begitu tinggi. Saya kira kalau ada survei pasca endorsement Pak Jokowi turun kemarin itu, kalau ada survei dalam minggu ini akan jauh lebih signifikan lagi. Oke, saya mau ke Mas Cecep, kalau melihat ini kan seberapa besar sih political endorsement dapat juga mempengaruhi dari elektabilitas masing-masing paslon. Kan kalau bentuk endorsement itu macam-macam begitu ya. Betul. Hanya ada pertemuan saja kah? Atau memang ada high context yang saya mendukung begitu kan? Itu kan dapat dimaknai berbeda-beda oleh masyarakat begitu. Ini seberapa penting sih atau seberapa besar efektivitasnya? Ya memang banyak variabel untuk menentukan elektabilitas dari seorang tokoh ya di sebuah pilkada. Saya akan sebutkan beberapa hal. Pertama, kalau kita bicara masalah pilkada, sebenarnya pilihan partai di pileg kemarin tidak sebangun dengan pilihan si calon kepala daerah. Jadi bisa jadi memang 01 didukung 14 partai, Kim Plus, dan 03 hanya 2 dan 02 ya. Itu belum tentu pemilih dari partai-partai yang bergabung di Kim Plus itu mendukung 01, bisa jadi seperti itu bacaannya. Nah itu yang kemudian diperlihatkan dari survei sebelum-sebelumnya ya, bagaimana tren 01 RK misalnya turun, kemudian 03 justru naik. Jadi variabel pertama itu tidak sebangun kongruen pilihan politik dengan tokoh. Kemudian yang kedua, sebuah pilkada ini lebih dideterminan tentukan oleh ketokohan dari si calon itu sendiri. Nah kita lihat bagaimana rekam jejak yang kemarin Jokowi sampaikan juga ya, rekam jejak dari RK, kemudian dari Dharma Pongrekun dan Pramono. Ya bagaimana kalau bicara rekam jejak ada 3 hal sebenarnya. Apa yang telah mereka lakukan sebelumnya ketika jadi wali kota Bandung, kemudian jadi gubernur Jawa Barat, yang tengah jadi wakil kepala BSSN misalnya, yang terakhir Seskap selama 10 tahun, birokrat, pengalaman birokrasi yang kuat. Apa prestasinya sepanjang ini? Apa visi mereka ke depan yang kita bisa lihat kemarin ya di debat 1, 2, 3. Dari situ sebenarnya masyarakat Jakarta yang kaum urban, kelas menengah, visioner, rasional voters misalnya akan lebih terpengaruh gitu. Yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu kita tidak bisa menafikan juga bagaimana sumber daya logistik untuk mendukung ya proses ini berjalan semua. Logistik maksudnya apa aja, Mas? Jadi ketika mereka di masa kampanye ini ya, bagaimana harus jalan ke ribuan titik di RT, RW, kelurahan, kecamatan di Jakarta, itu butuh sumber daya ekonomi untuk mengenalkan ya. Kita lihat bagaimana dari ketiga calon ini, siapa yang kira-kira sumber daya logistiknya relatif memadai. Oke, Mas Cecep, tapi nanti mungkin kita juga bisa mendalami selain tadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari elektabilitas masing-masing paslon, tapi juga mencermati bagaimana endorsement politik ini tidak main-main, mantan presiden, kemudian juga ada Presiden Prabowo Subianto, dan duanya lagi adalah mantan Gubernur Jakarta, anak Abah dan juga Ahokers yang mau digait. Nanti seperti apa kita tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.